Melalui milad perbuatan ke-49 kita tingkatkan kebersamaan. Nah, nih kebersamaan. Setelah kebersamaan akan lahirlah kepedulian. Dek basamu itulah mangko paduli untuk membangun nagari Tanjung Alai. Tanjung Alai perlu dibangun. Kalau tak dibangun dijual orang. Contohnya Rempang. Hari kong heboh, bademo, yang mati makan pun di penyaluran gini. Ibu-ibu kalau nak berselokah hati-hati, jangan ke Rempang dulu. Kalau enggak, kami penjara. Jadi hati-hati. Siapa yang akan membangun negara awak? Siapa yang akan membangun kampung halaman awak? Siapa yang akan membangun tanah kelahiran awak? Kalau tidak kita. Dan membangun itu tak bisa sendiri Bapak Ibu. Membangun itu tentu ada kebersamaan. Kebersamaan itu akan lahir ketika silaturahim sudah terjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat, ditunggang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Badannya sehat? Pikiran sehat? Kantong? Kantong yang kurang sehat Pak Ustaz. Lebih elok sehat badan daripada sehat kantong. Kalaulah badan yang tak sehat, kantong itu pun tak ada artinya. Iya beda. Cobalah masuk ke rumah sakit, kalau sudah dirawat, diinfus, disuntik, di oksigen, yang dia nyawa makan nasi bubur dicampur beko dengan sayur kantang di rumah sakit. Kopi di deposito banyak loh. Di rumah di bawah bantal tak ada itu bukti. Sehingga apapun yang tak diboleh bisa. Tapi karena penyakit yang ada di dalam badan, akhirnya tak bisa makan apa-apa. Coba tengok, banyak orang kaya yang tak bisa makan gulai kambing. Iya tak? Asal payah akikah aja makan gulai kambing. Tak apa. Baal aja. Oh, itu kalau makan bahaya Pak Ustaz. Rupanya dimakannya lah gulai Cipodak. Rupanya tak salah orang dapur tadi, tak campurlah gulai kambing tadi kuahnya dengan gulai Cipodak. Diminum, dimakanlah sama Pak Haji tadi. Siap dimakan berpunang-punang, teler mati berat. Macam itulah saking parahnya kalau badan yang tak sehat. Maka malam ini kita awali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kullu amalin walam yubda bihamdillah. Setiap amal baik, perbuatan baik yang tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, bahwa akta, maka dia putus, tak dapat dijadikan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini ada 3 nikmat terbesar yang Bapak Ibu terima. Mana ada yang 3 tuh Pak Ustaz? Yang pertama nikmat sehat. Sehat tadi itulah yang paling besar nikmatnya Bapak Ibu. Kalaulah badan sehat, kalaulah tak ada penyakit, sehingga hidup akan terasa indah walaupun kantong tak berisi.
Betul atau tidak? Tapi kalau badan yang sakit, semua ada penyakit, banyak pun duit, kemana pun pergi berobat, sanggup oleh duit yang kita punya, tapi tak ada enaknya hidup karena ada penyakit di dalam tubuh. Maka nikmat yang paling besar yang Bapak Ibu terima malam ini tak lain dan tak bukan yang pertama adalah nikmat sehat. Ada nikmat sehat. Yang kedua ada nikmat rasa takut atau rasa iman yang ada di dalam hati. Karena ada nikmat rasa iman di dalam hati, mengingat malam ini perkumpulan perwata, acara Maulid Nabi sekaligus 9 perwata yang ke-49 tahun. Kita tahu acara ini adalah acara silaturahim. Maka karena ada hubungan darah, hubungan satu kampung, hubungan satu daerah. Dulu di kampung melancir-lancir air dapur, di Sikuawak tak bertetangga. Melalui perwata lah kita disatukan kembali, baik di kampung maupun di tanah rantau. Jadi Bapak Ketua, ambo pun sebenarnya rantau dulu Pak Ketua. Kalau di Sowi asal muasal ambo lahir di Rau-Rau Batu Sangka. Jadi kalau rayu ambo pulangnya ke Batu Sangka. Nah, kalau Bapak Ibu pulang mungkin lewat kampung ambo Tabek Patah, Balai Rotu naik pakai. Nah, hari apa? Naik ke Kampung Baru. Jadi kalau organisasinya di Ujung Batu ambo organisasinya ikrar, yang semacam dengan perwataan ikatan keluarga Rau-Rau. Jadi begitu. Cuman lahir di Batu Sangka, godang di Kapur 9 di Sialang. Karena oma orang Sangka, ayah orang Sialang. Jadi SD di Sialang dulu, habis SD pindah sekolah melanjutkan studi di Pondok Pesantren Syekh Adimin Araji Taram, Surabaya. Kalau Bapak Ibu pai kabon kapal bola namanya di Arab Beko nampak Surabaya sebelah kanan. Ambo sudah pernah mondok di sini kurang lebih setahun. Nah, setahun di situ karena dulu pesantren itu Pak Bayu Rancak si Adimin Araji itu dulu adalah murid tertua oleh Inyek Cansuang Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Jadi dulu mondok di situ setahun, akhirnya tak betah, pindah balik. Akhirnya ambo lanjutkan pengembaraan menuntut ilmu lebih jauh pulau ke paling ujung kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, perbatasan Kampar dengan Kuantan sendiri. Masuk tahun 2007, pulang dari Sinan tahun 2000 hampir balik langsung ke Ujung Batu. Itulah ambo kenal dengan Pak Yudi, dengan ada beberapa orang yang sudah kami kenal. Saya tak menyangka, ambo sangku maaf cakap dulu Pak Ketua, ambo sangku tadi ko perkumpulan perwata ko perkumpulan orang kacang salah ko. Karena nomornya sama-sama di hati. Ambo lah pernah pais dari ke Malay ko. Kalau masa ko Pak Ustaz, nak ke rumah sia-sia ke Panorama dan Malay. Nah, kalau katanya Malay jangan pernah tak singgah di Panorama. Kalau tak singgah Panorama rugi. Jadi Bapak Ibu, itu nikmat yang terbesar nomor 2 yang diberikan Allah. Nomor 3, ada nikmat sehat, ada nikmat iman. Kalau tak lengkap ditutup dengan nikmat umur yang panjang, maka ibu bapak tak bisa hadir malam ini. Karena berkumpullah yang 3 ini, kita bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju ke rumah Ahlul Bait ini, melaksanakan ibadah, nama ibadahnya silaturahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat badan, panjang umur, murah rezeki semua, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berselawat kita kepada junjungan alam Akhirul Anbiya wa Imamur Rasul, Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari seluruh sekalian nabi, wa Imamur Rasul, imam pemimpin dari seluruh rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah penyuluh cahaya di tengah kegelapan umat. Umat waktu itu sedang berada di kegelapan. Gelap bukan berarti tak ada cahaya.
Gelap bukan berarti tak ada lampu, tapi yang dimaksud adalah gelap daripada akidah dan akhlakul karimah. Di zaman Nabi, sebelum Nabi lahir Bapak Ibu, yang disembah waktu itu bukan Tuhan, tapi yang disembah itu pokok kayu, batu, hantu. Pokok kayu, batu, hantu. Itulah yang disembah orang sebelum Nabi datang. Akhirnya setelah Rasul diutus untuk menyempurna akhlak manusia, maka diperkenalkanlah Allah semesta, Allah penguasa alam semesta ini. Maka sampai hari ini berkah dari perjuangan Nabi Muhammad SAW, tahu bahwa mana Tuhan awak, mana Nabi awak, mana agama awak. Kalau tak ada Nabi, mungkin sampai hari ini Bapak Ibu kita semua masih menyembah pokok kayu, batu dan hantu juga sampai hari ini. Maka selayaknya kita kirimkan selawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua yang saya hormati, seterusnya para pembina, pemimpin, pelindung dan penasihat perwatan dan beserta seluruh jajaran organisasi yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan secara umum Bapak Ibu jamaah perwatan besar tapi gelar, kocik tapi sobik namo, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tema malam ini Maulid Nabi. Maulid diambil dari kata waw lam dal. Ulid artinya lahir. Maka perwata pun senang milad juga. Milad ini diambil dari akar kata yang sama, waw lam dal, ulid lahir. Jadi milad perwata yang ke-49 tahun. Ternyata perwata ini kurang 1 tahun umurnya, setengah abad. Mungkin generasi sudah berapa generasi yang berubah, tapi yang datang akan pergi, yang belum datang akan datang kembali. Maka yang penting adalah perwata mesti tetap harus jalan, silaturahim mesti tetap harus jalan, hubungan kita mesti tetap harus jalan. Karena jangan sampai nanti kita yang dulu satu daerah merantau mengadu nasib ke tempat orang, jangan sampai awak putus silaturahim, jangan sampai tak saling kenal, jangan sampai tak saling tegur sapa. Maka inti dari organisasi ini adalah silaturahim. Maka ada hikmah dari miladnya perwata sehubungan dengan maulidnya Nabi. Dibuat Nabi tabligh akbar, ramai yang datang, buat pengajian di masjid maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya satu saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyambung silaturahim. Silatul menempelkan, silatul merekatkan, silatul menyatukan. Rahim, maaf cakap, rahim itu adalah suatu benda yang tak diberikan Allah kepada laki-laki, hanya diberikan kepada ibu-ibu saja. Kenapa diberi namanya rahim? Karena tempat itu tempat yang penuh dengan rahim. Rahim itu kasih dan sayang. Aduh, nak pernah Bapak Ibu menengok anak bayi yang di Afrika Selatan melompek keluar dari rahim saking panasnya? Aduh, pernah. Aduh, tak pernah Bapak Ibu menengok anak yang di dalam rahim melompek keluar gara-gara kedinginan di kutub utara? Tak ada. Karena rahim adalah tempat yang paling ternyaman. Panas di luar tak sampai ke dalam, dingin di luar tak sampai ke dalam. Maka di dalam rahim itulah, maka menyatukan silaturahim itu artinya menempelkan rahim, bukan menempelkan perut, tapi menempelkan, menyatukan. Silaturahim itu adalah kasih dan sayang di antara kita. Maka kata Nabi,
Man ahabba wa yusaffalahu fi rizqihi, siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Yang pertama, siapa yang ingin dimurahkan rezeki. Yang kedua, siapa yang ingin dipanjangkan umur. Bukankah dua-dua ini awak minta tiap sembahyang? Yang pertama awak minta murah rezeki, yang kedua minta dipanjangkan umur. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, kata Nabi, fal yasir rahimah, maka sambunglah silaturahim. Jadi sambung silaturahim, rezeki akan dimurahkan Allah, umur pun akan panjang insya Allah. Kenapa? Karena kita saling menempelkan hati dan perasaan kita, hidup kita dengan sanak saudara paling baik kerabat kawan. Maka inti daripada milad yang pertama, yang ke-49 ini, yang pertama adalah menyambung silaturahim. Mungkin siang hari bapak ibu sibuk mengais rezeki, mencari nafkah masing-masing. Aku dapat informasi dari Pak Yudi, Pak Ustadz, ibu berwatamu orang Batak banyak juga. Aku di Batak karena 75% pekerjaannya mamaci, mamakang, palukan. Tukang pangke, itu kan orang paling Batak tuh. Mana tahu nih Ustadz, mana tahu nih presiden, wakil bupati, camat ada yang Pakang, juga malu. Cukuplah pangke letak orang palu, nggak bisa. Jadi orang paling pagak berpuluh di Perwata 75% selalu tukang pagang kota Lurah. Jadi tukang pangke sibuk siang hari cari nafkah, tak bisa bersilaturahim, tak bisa menyambung ukhuwah, tidak bisa bertemu bertatap muka dengan sanak saudara. Maka melalui perwiritan inilah kita sambung silaturahim, kita satukan rasa kita, rasa persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah kita. Mungkin barangkali hubungan kita di dalamnya bukan sekedar ukhuwah Islamiyah, bukan hanya sekedar hubungan syahadat saja, tapi ada hubungan keluarga, ada hubungan sanak saudara, talian hubungan susunan darah. Halo barangkali. Maka rasa itu dipupuk dengan cara sering-sering bertemu. Acuk-acuk basuh, acuk-acuk matamu. Karena kalau sayang basuh, sayang bersobok, maka rasa ikatan itu akan terasa. Kalau jarang bersobok, itu nak merasa awak, ikut sana awak, ikut orang kampung awak, orang jarang bersobok, itu tak ada rasa tadi. Maka melalui pertemuan ini akan kita rekat kembali persatuan kita. Melalui milad perbuatan ke-49 kita tingkatkan kebersamaan. Nah, nih kebersamaan. Setelah kebersamaan akan lahirlah kepedulian. Dek pasamu itulah mangko paduli untuk membangun nagari Tanjung Alai. Tanjung Alai perlu dibangun. Kalau tak dibangun dijual orang. Contohnya Rempang. Hari kong heboh, bademo, yang mati makan pun dipenyalurkan gini. Ibu-ibu kalau nak berselokah hati-hati, jangan kerempang dulu. Kalau enggak, kami penjara. Jadi hati-hati. Siapa yang akan membangun negara awak? Siapa yang akan membangun kampung halaman awak? Siapa yang akan membangun tanah kelahiran awak? Kalau tidak kita. Dan membangun itu tak bisa sendiri Bapak Ibu. Membangun itu tentu ada kebersamaan. Kebersamaan itu akan lahir ketika silaturahim sudah terjalin. Lain paham Bapak Ibu sampai di sini. Jadi intinya cara awak malam kau nak panjang-panjang. Inti yang pertama menyambung tali silaturahim. Mamin muslimaini, ketika dua orang muslim berjumpa, wayaltaqiyani lalu berjabat tangan, wayatasafahani lalu saling memaafkan. Dua orang muslim berjumpa, bersalaman, berjabat tangan, saling memaafkan. Kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama, maka Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Kapan diampunkan Allah? Sebelum dia berpisah.
Jadi malam kowa Rasulullah saling basalam. Saling basalam, ajukan tangan, ko ado silap salah maafkan. Ko ado silap salah kato yang menyinggung, perbuatan yang tak berkenan di hati, saling memaafkan. Maka Allah akan mengampuni dosa awak. Belum awak sampai ke rumah, belum awak sampai naik ke atas kendaraan kita, sebelum awak berpisah di rumah ini Bapak Ibu, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada awak yang tak berdosa di sini? Tak ada. Manusia itu dua saja Bapak Ibu. Yang pertama tak lopeh dari dosa. Satu awak berdosa. Termasuk Ustaz itu yang paling banyak dosa. Yang paling banyak dosa, yang paling banyak mengecek. Betul tidak? Yang paling banyak mengecek di dalam rumah ini siapa? Ambo. Nah, bisa jadi ambo yang banyak itu. Ambo yang banyak dosa. Nah, jadi awak manusia tak lepas daripada dosa. Yang kedua, awak manusia takkan pernah lepas dari mulut orang lah. Elo awak tidak elo orang. Aku lain tidak elo awak, tentu tidak elo elo. Tak ada awak yang lopeh. Makanya silap salah itu tak bisa. Kalau salah kepada Allah, jalan satu-satunya beristighfar, minta ampun dan tobat. Kalau salah ke manusia, jalan satu-satunya minta maaf. Makanya ayatnya coba perhatikan. Sil itu fi'il amar, perintah, sambunglah kata Allah. Sil, sambunglah. Sil, rekatkanlah. Apa yang mau disambung Pak Ustaz? Apa yang mau direkat tuh Pak Ustaz? Yang mau direkat itu adalah silaturahim. Dengan siapa kita menyambung silaturahim? Man qata'aka, dengan orang yang telah memutuskan silaturahim dengan engkau. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara awak sampai hari ini lah 3 tahun tak persatuan, lah 3 tahun tak saling mengecek, pulang dari situ minta maaf. Tapi Pak Ustaz ambulah minta maaf, rayu petang ambulah pergi ke rumahnya, jangankan menjawab salam, jangankan menjawab tangan, pintu pun tak dibukanya. Yang penting niat Bapak Ibu sudah tulus untuk minta maaf. Dimaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Jadi silah awak, kewajiban awak selaku orang yang bersalah bukan harus meminta maaf sampai dimaafkan. Tidak, kewajiban kita sebagai orang yang bersalah minta maaf 3 kali saja. Lagi 3 kali Bapak Ibu minta maaf, tidak juga dimaafkan, sisanya serahkan kepada Allah. Lagi 3 kali, lagi 3 rayu aku ke rumah Pak Ustaz, lagi ini buka pintu. Kau rayu disuruh kampit lagi Pak Ustaz. Tak usah ibu datang ke rumahnya lain. Karena lagi 3 kali. Itu aja Pak Ustaz, serahkan kepada Allah. Lagi 3 kali awak minta maaf, tidak juga dimaafkan, berarti itu tanggung jawab urusan dia dengan Allah. Yang penting urusan awak dah selesai. Awak yang bersalah lah minta maaf. Lah 3 kali lah selesai, habis utang awak. Sisanya itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, maka kata Allah, sambunglah dengan orang yang memutuskan silaturahim. Dengan orang yang memutuskan saja kita disuruh menyambungkan silaturahim kata Allah. Apalagi dengan orang-orang yang tidak pernah memutuskan silaturahim dengan kita. Jalin hubungan yang baik. Karena dengan ada hubungan yang baik nanti akan terbuka pintu rezeki dia. Karena ada hubungan yang elok, karena ada silaturahim yang terpaut, karena ada hubungan yang selalu dijaga, insya Allah disitulah pintu rezeki kita buka. Asal orang kaya murah rezekinya cukup jadi banyak kawannya lobe pergaulannya. Betul apa tidak? Karena rezeki awak maaf cakap 98% melalui silaturahim. Jadi model itu, ikut rezeki aku malam aku makan lomak. Kalau tak kenal aku jumpa Yuki itu tak makan lomak aku malam aku. Iya lah. Nah, petang di teleponnya, Ustaz tanggal sekian kosong, insya Allah kosong Pak. Awak 2 cara Pak Ustaz. Jadi karena silaturahim
silaturahmi. Ambo nggak bisa ceramah ke mana-mana kalau tak ada silaturahmi. Karena orang tak kenal. Nah, tapi kalau orang kenal, ada acara, ada wirid, ada pengajian, nyundang lah. Nah, jadi karena pergaulan tadilah, persahabatan tadilah, persaudaraan tadilah, rezeki itu kadang-kadang terbuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah meminta mengeluh rezeki sulit sementara hubungan kita dengan manusia masih rusak. Yang perlu dijaga hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Elok hubungan dengan Allah, elok hubungan dengan Allah pencipta kita, tapi rusak hubungan dengan tetangga, rusak hubungan dengan sanak famili, rusak hubungan dengan keluarga. Insya Allah semua amal ibadah awak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kok bolak-balik Bapak Ibu naik haji umroh tiap tahun saking kan rajin beribadah, cuma sodik dompet wakatu, sedekah yang tak dapat dibaca, tapi itu hubungan dengan Allah saja. Sementara dengan tetangga tak pernah bercakap, dengan kerabat sahabat tak pernah bertegur sapa, dengan orang kampung tak pernah saling kenal, maka hati-hati. Ibadah umroh, ibadah haji, ibadah sholat, sedekah dan lain sebagainya bernilai sia-sia di sisi Allah. Jadi kalau ibadah nak diterima Allah, kalau sedekah nak diterima Allah, yang paling utama perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Tuntunannya susunannya seperti itu Bapak Ibu. Perbaiki dulu hubungan dengan tetangga, perbaiki hubungan dengan sanak saudara, perbaiki hubungan dengan famili handai tolan. Setelah itu baru kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan dibalik. Kalau dibalik, sio-sio. Oh, supaya merajin aku Pak Ustaz umur 49 tahun. Setahun lo kurang dari setengah abad. Ambo kinilah rajin supaya kemasodi dari wakatu sidokah dah banyak, umroh patang ala, haji, kapan daftar dulu haji, insya Allah 2 tahun 3 tahun lagi akan berangkat. Tapi hubungan dengan manusia tak baik, maka semua yang tadi rusak. Tak ada ibadahnya, tak ada pahalanya. Karena apa? Karena dengan sanak famili tak menjalin hubungan yang baik, justru malah memutuskan hubungan silaturahmi. Maka perbaiki dulu hubungan kita. Nah, inti dari acara kita malam ini menyambung silaturahmi. Dengan pertemuan ini, dengan perwirisan ini akan terikat hubungan antar sesama kita, akan semakin terasa rasa cinta yang ada di antara kita. Sekali sebulan berjuang, sama ikrar pun sekali 2 sebulan untuk pertemuan. Karena kalau ikut tiap minggu mungkin tak bisa, karena awak sibuk mencari rezeki, sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi minimal sekali sebulan tu lah. Tapi jadi rubah kalau besok sekali setahun dulu lah. Di Lorayo juga besok itu tak bisa. Nah, sekali sebulan minimal. Kalau lebih banyak waktu tu berancak, kalau lebih bisa diusulkan dibuat sekali 5 kali hari, 2 kali sebulan. Acaranya jangan ikut acara macam itu. Acara minggu pertama, pertemuan pertama yasinan misalnya, atau santunan anak ya yatim. Minggu keduanya baru acara pakai ceramah, baru pakai makan. Kalau pakai makan itu kalau rumah itu. Jadi banyak ajang-ajang silaturahmi. Yang penting hati harus tetap terbuka untuk menyambung silaturahmi. Nabi itu Bapak Ibu, kenapa dia sampai hari ini diingat orang? Hari ini dia masih diingat, hari lahirnya pun orang ingat. Masih dirayakan orang dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang hadroh, ada yang sholawat, ada yang tabligh akbar, ada yang pengajian. Tujuannya memperingati Maulid Nabi. Kenapa? Karena akhlak Nabi itu akhlak yang paling mulia. Silaturahim tak pernah putus. Contoh aku Nabi dimusuhi orang, dibenci orang, disakiti orang. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Boleh ujian awak menjalani hidup di tanah rantau orang,
dobi boleh ujian Nabi. Nabi sampai diusir dari tanah kelahirannya, persis macam rempang ini pula. Mesti dia berhijrah dari kota Makkah sampai ke Madinah. Kenapa? Karena masyarakat kota Madinah, sanak famili dia di kota Makkah itu sudah tak menerima dia. Yang paling pertama melantik dirinya menjadi musuh Nabi Muhammad bukan orang lain, Bapak Ibu, bukan tetangga, bukan orang sekampung, tapi saudara kandung dari ayah kandung, paman beliau. Itulah namanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu paman kandung Nabi yang melantik diri memusuhi Nabi. Tapi bagaimana sikap Nabi kepada musuh-musuh Islam, kepada musuh-musuhnya? Tetap Nabi tidak pernah mendoakan kejelekan, tetap Nabi mendoakan dengan kebaikan. Suatu hari Nabi berjalan kaki, Bapak Ibu. Namun Nagorino Taif. Taif itu terletak 40 mil dari kota Makkah menuju kota Madinah. 40 mil. Sengaja Nabi berjalan kaki di siang bolong di tengah terik panas matahari di gurun pasir yang panas. Sengaja berjalan kaki supaya nanti kalau naik unta atau naik kuda inyo ketahuan. Karena Nabi ku sedang diincar gini godek kaum kafir Quraisy. Andai go sobo langsung disembelih hidup-hidup. Makanya langsung lari ke Taif, berjalan kaki sampai ke Taif. Mengapa Nabi memilih negeri nama Taif itu untuk tempat pelarian? Karena Nabi tahu dulu omahnya asalnya dari negeri Taif. Larinya ke Taif, berharap ini nanti sampai di Taif akan disambut oleh kampung kelahiran omahnya, akan disambut dengan tola'al badru alaina, akan disambut dengan ahlan wa sahlan. Ternyata kehadiran Nabi pun di Taif tidak disambut dengan kebaikan oleh masyarakat Taif. Sampai di Taif, Nabi sampai di negeri Taif tidak dilayani. Pai kapasa dilempar orang pakai batu, dilempar pakai batu, dilempar pakai pelepah kurma, dilempar pakai kayu. Begitulah saking bencinya masyarakat Taif ke Nabi. Nabi tadi sudah bersandar seakan-akan Taif inilah tempat dia untuk yang paling nyaman saat itu. Lari dari kejaran musuh kaum kafir Quraisy, lari ke Taif untuk bisa menenangkan hati, menenangkan pikiran. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Sampai di Taif malah diusir. Bukan sekedar diusir, dilempar pakai batu dan pelepah kurma. Sampai suatu hari itu dilempar pakai batu, konailah botis Nabi Muhammad Pak. Konai boti, berdarah botinya tadi. Berdarah boti Nabi Muhammad di dalam pelarian kamu lempar dan pakai batu. Berdarah, melelehlah darah tadi mengalir terus sampai ke bawah, sampai basah sandal bagian atasnya Nabi itu karena tetesan darah dari betis yang luka tadi. Ketika itu aku kece Nabi, ya Allah, ampunkanlah segala dosaku ya Allah, ampunkan segala sikap sayang ambo, kelemahan ambo dalam menghadapi umat manusia. Tetap inyo yang mengaku salah, tak pernah membuat orang ini salah. Kalau awaklah mungkin berdosa itu yang dilempar pakai batu, pakai kayu sampai berdarah, mungkin tak sakit sumpah serapa awak keluar mungkin dari mulut. Tapi itu tidak terjadi pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap berdoa minta ampun. Meleleh darah itu terus sampai ke sandal. Lalu ketika Nabi berdoa, langsung Allah putus dua malaikat datang. Yang pertama yang datang malaikat Jibril. Apa kecil Jibril? Hai Muhammad, andaikan darah di telapak kakimu itu sampai menetes sekali saja, setetes saja sampai ke atas tanah Muhammad, akan kubolak balikan negeri Taif itu. Coba bayangkan oleh Bapak Ibu, kalau sempat setetes darah kaki Nabi menitik sampai ke tanah, akan kubalik-balikkan kampung Taif itu, kata Jibril. Langsung dicegah oleh Nabi Muhammad. Jangan Jibril, jangan. Mungkin saja mereka belum mendapat hidayah dari Allah. Akhirnya Jibril balik ke langit, pulang dalam keadaan kecewa, sakit hatinya menengok Nabi
makhluk yang paling mulia di atas langit, yang bergelar Habibullah, kekasih Allah, dilukai di atas dunia ini. Pulang Jibril ke langit dengan keadaan kecewa. Datang malaikat kedua, utusan Allah, namanya Malakul Jibal, malaikat penjaga seluruh gunung-gunung yang ada di atas muka bumi. Apa kecil Malakul Jibal? Hai Muhammad, kau tunjuk Muhammad mana bukit yang paling besar di kota Makkah ini, akan kutimpakan ke negeri Taif itu. Coba bayangkan, datang malaikat penjaga gunung, datang kepada Nabi memberikan tawaran, tunjuklah Nabi mana gunung yang paling kadang di negeri Makkah loh. Biar ambut angkat gunung tu, ambut timpukkan ke negeri Taif. Kok awak tahu waktu itu lepas akhir kira Bapak Ibu. Aku lah mungkin datang berdarah kaki di aniaya orang, datang malaikat. Oh Ustaz Rani, pilihlah di Indonesia gunung yang paling kadang, abi aku timpukkan ke negeri orang itu. Mungkin aku tunjuk gunung Sinabung begitu Bapak Ibu. Saking dan sakitnya dia. Tapi Nabi aku kece Nabi, jangan Malakul Jibal, jangan. Cukup saja Allah yang akan membalas perbuatan mereka. Setelah Malakul Jibal pulang ke langit, ketika itulah Nabi berdoa, ya Allah, hari ini aku dianiaya oleh manusia-manusia ini ya Allah, oleh musuh-musuh agamamu ya Allah. Hari ini aku disiksa, tapi jangan pernah tidak engkau lahirkan dari tulang sulbi mereka anak cucu mereka yang akan menyembah engkau, la yusyrik billahi syai'an, yang tidak akan mempersekutukan engkau satu apapun wahai ya Allah. Sampai hari ini doa Nabi itu makbul Bapak Ibu. Hari ini negeri Taif itu beragama Islam 100% berkat dari doa Nabi. Coba kalau Nabi itu emosi waktu itu, tak ada dari Taif itu ini, hancur habis di gunung. Pertama datang malaikat Jibril di baliannya gampang. Yang kedua tiba malaikat gunung timpul gunung kade. Itu tak ada negara itu lagi. Tapi Nabi tak macam itu. Nabi tetap berlembut jiwa. Model itulah Nabi memberi contoh ke awak Bapak Ibu, memberikan contoh perumpamaan kepada kita. Tetap sambung silaturahim dengan orang yang membenci, yang tidak suka dengan kita. Maka insya Allah kalau silaturahim sudah disambung, hati akan tenang, rezeki akan murah, umur akan panjang, sesuai setiap doa yang awak ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti yang kedua adalah untuk memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, inti acara milad kita ini untuk menyambung silaturahim. Yang kedua, memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu kenal Nabi Muhammad dari siapa? Pasti dari guru mengaji. Dulu ayah ibu apa awak mantan awak ke surau, diantar awak ke surau untuk mengaji. Diajarlah diatur di guru ngaji tadi ku nama Nabi awak. Hanya sekadar itulah pengetahuan mungkin yang awak tahu. Berbeda latar belakang kita manusia, berbeda dengan kami. Kami yang mampu mengicap pelajaran di pesantren, lain membaca buku kitab tentang Nabi. Namun kitabnya ada Sirah Nabawiyah, ada As-Sama'il Muhammadiyah, secara terperinci gambar Nabi Muhammad tuh. Aku kalau lah rindu dengan Nabi Muhammad Bapak Ibu, berharap Nabi di dalam mimpinya. Aku baca dulu silsilah beliau agak selayang sebelum lalu. Dan aku baca kitab As-Sama'il Muhammadiyah. Aku baca. Tapi bagaimana dengan kami kau Pak Ustaz? Tak tahu riwayat Nabi, tak tahu ciri Nabi, tak tahu perbuatan Nabi secara terperinci macam Ustaz. Maka melalui maulid Nabi itulah akan dijabarkan oleh ustaz-ustaz yang ibu bapak ulang. Maka akan bertambah ilmu kita tentang Nabi Muhammad. Lah tahu wajahnya, maka akan lahir rasa cinta. Maka sesuai pepatah awak, tak kenal tanda tak sayang tanda tak cinta. Macam mana awak akan cinta kepada Nabi sementara awak tak kenal?
maka kenalkan dulu Nabi Muhammad itu siapa, maka akan tumbuh rasa sayang awak. Begitu juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang Nabi Muhammad, turunkan ke anak cucu awak. Insya Allah itu akan memberikan amal jariah yang sangat luar biasa. Anak ibu bapak Aliko dibawa datang pengajian, dibawa datang ke perwiritan, dibawa datang silaturahim. Itu adalah estafet penerus perwata untuk 20-30 tahun yang akan datang. Awak 20-30 tahun lagi kan lagi di mimpi kedua, tentu tidak. Sadunya awak akan mati. Apalagi 20-30 tahun lagi. Aku ini umur 20 sekian. Nah, kalau 20 tahun, 30 tahun lagi kurang lebih umur 50 sekian. Kira-kira tak lagi bisa tidak. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata kata Nabi 63 tahun. Tapi awak tengok akhir-akhir itu lah banyak tidak sampai yang itu langsung game over. Datang tiga orang pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah si Anu bin si Anu di rumah sakit Anu, meninggal karena penyakit itu. Umurnya 25 tahun, umurnya 35 tahun, umurnya 40 tahun. Banyak yang tak sampai orang 30 finish duluan. Jadi awak tak tahu apa itu, kita bilang kan finish. Mungkin aku sepagi, mungkin aku setahun 2 tahun lain, mungkin aku sehari 2 hari lain. Gak bisa dipatok. Karena mati itu tak pernah malaikat maut menengok tahun lahir. Oh bapak ibu bila tua bapaknya dulu enggak. Nenek tua pun kencang dulu. Ibu-ibu mati mendadak aja. Apalagi yang muda-muda tak pengajian. Pulang dari pengajian pun dibawa Honda. Honda tadi 4.000 dia TC. Jadi awang-awang, oh di jalan balik, di lantaknya kubus.